Orang-orang di tim pengawal Istana Dewa ini benar-benar kuat. Beberapa orang saja bisa bergandengan tangan untuk membunuh lawan yang levelnya lebih tinggi. Kerjasama dan pemahaman diam-diam seperti itu sungguh mengerikan. Harimau Feitian mengingat adegan pertempuran tadi dan masih mendesah. Ye Chen berkata, ini adalah pasukan andalan Istana Dewa. Meskipun kondisi keseluruhannya hanya di tingkat keempat, daya rusak tim seperti itu sangat mengerikan. Kekuatan apapun di Tanah Suci tidak akan mampu menahan kehancuran tim seperti itu. Hanya ada beberapa kekuatan kuat di sebuah kekuatan besar, dan sisanya tidak terlalu kuat. Tim seperti itu memang bisa menghancurkan salah satu kekuatan di Tanah Suci. Harimau Feitian mengangguk. Oleh karena itu, kita juga perlu membangun tim seperti itu untuk secara khusus menahan pengawal Istana Suci. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus bergabung dengan pengawal Istana Suci. Hanya dengan cara ini kita bisa mengenal semua yang ada di pengawal Istana Dewa. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Menarik juga kita menggunakan satu set pengawal Istana Dewa untuk menghancurkan mereka. Harimau Feitian tertawa. Ye Chen berkata, tim kita harus melampaui mereka, kita harus berlatih untuk mereka, agar kita bisa melawan tim penjaga Senting tanpa hasil. Kedua pria itu telah menyelami jauh ke dalam api penyucian kerajaan hewan, dan para dewa serta binatang buas yang mereka temui pada dasarnya adalah binatang dewa tingkat ketiga. Ye Chen dan Harimau Feitian bertarung melawan dewa tingkat ketiga ini untuk mengasah kekuatan tempur mereka. Kekuatan tempur binatang dewa tingkat ketiga jauh lebih kuat daripada dewa tingkat ketiga. Alasan utamanya adalah karena kekuatan dan kecepatannya akan lebih kuat. Oleh karena itu, dalam pertempuran antara manusia dan binatang, jika efektivitas tempurnya luar biasa di tingkat yang sama, sangat sulit untuk menang. Ye Chen bertarung dengan tikus pemakan dewa. Kecepatannya sangat mengerikan, bahkan dibandingkan dengan Ye Chen, kecepatannya tidak buruk. Alasan Ye Chen ingin bertarung dengannya adalah untuk mengasah kemampuan reaksi dan kecepatannya. Pertarungan antara Ye Chen dan tikus pemakan dewa adalah pesta kecepatan. Karena kekuatan tikus pemakan dewa tidak cukup kuat, ia hanya mengandalkan keunggulan kecepatan untuk menghadapi musuh. Begitu kecepatannya tidak dominan, ia mudah dibunuh oleh lawan. Ye Chen dan tikus pemakan dewa berputar-putar sejenak. Kedua belah pihak berada pada kecepatan yang sama. Mereka bahkan tergores oleh tikus itu. Namun, luka ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Chen, yang memiliki kekuatan nirwana. Akhirnya, Ye Chen menemukan kelemahan tikus itu, lalu meninjunya. Tubuh tikus itu terlempar dan menghantam batu besar dengan keras. Tulang-tulang seluruh tubuhnya patah dan menyemburkan beberapa suap darah. Kedua pria itu berjalan jauh ke kedalaman api penyucian kerajaan binatang. Ada 4 dewa tingkat di sini. Bahkan beberapa dewa tingkat keempat pun tak berani bersikap sombong. Ye Chen dan Fei Tianhu berjalan sebentar, lalu mendengar auman binatang buas dan auman manusia, serta ledakan energi yang kuat. Ye Chen dan Fei Tianhu melangkah maju, dan melihat 7 orang sedang bertarung melawan dewa tingkat 4 dari harimau neraka. Ketujuh orang ini adalah murid-murid Aula Kaisar Giok, semuanya berada di tingkat 3 dewa. Tugas mereka adalah bersama-sama membunuh binatang suci tingkat tinggi, sehingga harimau hantu menjadi target mereka. Harimau neraka dengan cepat menjadi terkenal. Ia sama mengerikannya dengan hantu. Jelas sangat disayangkan bagi ketujuh orang itu untuk bertemu dengan harimau hantu. Terlebih lagi, dalam hal taktik dan pemahaman diam-diam, mereka jauh lebih rendah daripada tim penjaga Istana Dewa. Oleh karena itu, meskipun ini adalah pertempuran 7 orang, efektivitas tempurnya tersebar dan sama sekali tidak terpusat. Harimau neter meraung dan mengguncang hutan pegunungan. Tubuhnya melesat seperti harimau ganas yang menuruni gunung dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, ia melompat di depan seorang murid Istana Kaisar Giok. Murid itu tidak bereaksi sama sekali, sehingga ia dirobohkan oleh harimau hantu. Kemudian harimau hantu itu membuka mulutnya dan menggigit kepala murid Istana Kaisar Giok hingga putus. Setelah melihat pemandangan ini, murid-murid Istana Kaisar Giok lainnya menelan ludah, wajah mereka pucat, dan mereka semua mundur tanpa sadar. Apakah orang-orang ini ingin melarikan diri? Tak satu pun dari mereka bisa pergi hari ini. Harimau terbang menyeringai, lalu berubah menjadi harimau putih, melipat sayapnya, dan segera menghalangi para murid di depan Istana Kaisar Giok. Para murid Istana Kaisar Giok terkejut. Mereka sudah sangat ketakutan. Sekarang ada binatang dewa. Tentu saja, mereka semakin panik. Pada saat ini, harimau hantu menerkamnya, dan seorang murid Istana Kaisar Giok tersungkur. Akibatnya, tragedi yang sama terjadi, dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Lari, seorang murid dari Aula Kaisar Giok meraung dan melarikan diri ke arah lain. Namun, Ye Chen telah membagi 2 tubuh, memblokir ke 4 arah, mengorbankan 5 keping daftar dewa, lalu membunuh mereka. Kelima murid Aula Kaisar Giok ketakutan setengah mati. Sekarang ada serangan yang ingin membunuh mereka. Mereka semua hanya bisa melawan secara pasif. Hanya saja mereka mampu melawan pecahan daftar dewa, dan mereka langsung tertusuk. Ye Chen maju dengan lunge dan melancarkan tinjunya. Tubuh para murid di Aula Kaisar Giok meledak. 5 murid Aula Kaisar Giok tewas dalam sekejap mata, hanya menyisakan harimau hantu yang menatap Ye Chen dengan ragu. Ye Chen menatap harimau neter,
sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, mari kita bandingkan kecepatannya, dan lihat siapa yang lebih cepat. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia bergegas menuju harimau neter. Harimau hantu itu melesat dan berubah menjadi bayangan hitam, lalu menerjang Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat, dan pada saat yang sama sebuah telapak tangan menerjang ke arah harimau neter. Namun, kecepatan harimau neter juga sangat mengerikan. Begitu tubuhnya berbalik, ia menghindari serangan Ye Chen. Namun, ia membuka mulut besar dan menggigit Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat cepat dan mundur puluhan kaki. Tubuh harimau hantu itu melengkung seperti anak panah dari tali dan melompat ke arah Ye Chen. Ye Chen menggunakan hukum ruang dan waktu secara ekstrim, dan tubuhnya juga berubah menjadi hantu, bergerak, satu orang dan satu harimau, dan seterusnya. Alam Nether Tiger 2 tingkat lebih tinggi dari Ye Chen. Meskipun Ye Chen dapat menghindari serangan Nether Tiger dengan mengandalkan kecepatan, ia tetap sangat berbahaya. Setiap kali, ia hanya sedikit diserang oleh Nether Tiger. Nether Tiger terlalu kuat. Jika Ye Chen mengandalkan kekuatannya sendiri, ia tidak akan bisa menang sama sekali. Ia hanya bisa merasakan kekuatan tempurnya sendiri. Ketika kekuatan ilahi Ye Chen hampir menghilang, Ye Chen hanya bisa mengorbankan pecahan daftar penyegel dewa, dan membunuh kepala Ghost Tiger. Ghost Tiger membuka mulutnya dan hendak menelan pecahan daftar dewa. Namun, ia tidak menyadari bahwa pecahan daftar dewa langsung menembus tubuhnya dan terbang keluar dari perutnya. Ghost Tiger menjerit, jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah, perutnya hampir robek. Ye Chen berjalan ke Nether Tiger. Harimau hantu tersentak dan menatap Ye Chen. Ada tatapan kebencian di matanya. Ye Chen baru saja melirik harimau hantu itu, tetapi versi Feng Shen dari pecahan itu kembali membunuh, menembus kepala harimau hantu itu. Setelah Ye Chen mengeluarkan kristal iblis harimau hantu, ia melihat harimau terbang sedang mengumpulkan kantong surga dan bumi milik 7 murid istana Kaisar Giok. Harimau terbang melihat Ye Chen dan menemukannya. Ia berkata sambil tersenyum, ayo kita bagi bersama. Orang-orang ini punya banyak barang bagus. Kali ini, kita bisa menukarnya dengan seni sihir yang lebih baik. Ye Chen melirik harimau terbang putih itu, dan berkata, ambil alih. Keduanya mulai berbagi rampasan. Harimau hantu tingkat 4. Pada saat ini, beberapa anggota klan Shenhuo muncul di dekatnya. Mereka terkejut melihat harimau neter tergeletak di tanah dan orang-orang di istana Kaisar Giok. Kemudian mereka memusatkan perhatian pada Ye Chen dan harimau Fei Tian. Kalian membunuh mereka semua. Seorang pemuda beralis merah dan berambut merah dari klan Shenhuo menatap dingin ke arah Ye Chen dan harimau Fei Tian. Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum, mereka berdua kalah. Apa hubungannya dengan kita? Seorang anggota klan Shenhuo mengamati luka para murid istana Kaisar Giok dan berkata, mereka semua terluka oleh senjata tajam yang sama. Apakah mereka bunuh diri? Apakah kristal hantu harimau neter ada di tanganmu? Singkirkan mereka yang cerdas. Ye Chen mendengus dingin, kristal iblis harimau neter memang ada di sini bersamaku, tetapi kau juga harus memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Dengan kalimat seperti itu, kau juga ingin aku menyerahkan kristal iblis itu. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beranikah kalian berdua berpidato sebesar itu? Shenhuo, pemuda berambut merah panjang itu, meremehkan. Kalau kau mau membunuh mereka, mereka tidak akan diserahkan. Klan Shenhuo lain, dengan niat membunuh di matanya, langsung membunuh Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, tubuhnya berkelebat, dan dalam sekejap mata, ia mengulurkan tangannya ke depan orang-orang Shenhuo, lalu mengulurkan jarinya dan berkata, 9 jari membakar langit. Ye Chen membunuh 9 jari sekaligus, lalu mencibir dengan nada menghina, mereka semua bilang klan Shenhuo mu jago bermain api. Mari kita lihat api siapa yang lebih kuat hari ini. Ye Chen membunuh Shenhuo, dan 9 api suci langsung mengepung klan Shenhuo. Suhu yang mengerikan menyelimuti klan Shenhuo. Orang-orang Shenhuo terperangkap dalam kehidupan mereka, dan wajah mereka tiba-tiba berubah, karena ia mendapati bahwa api Ye Chen berkali-kali lipat lebih kuat daripada klan Shenhuo-nya, dan keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Anggota klan Shenhuo lainnya terkejut, lalu mereka bergegas bersama dan membunuh Ye Chen. Mata Ye Chen berkilat penuh niat membunuh, dan kepingan-kepingan daftar dewa pun berhamburan. Kalian cari mati. Ye Chen mendengus. Orang-orang dari klan Shenhuo pun memadamkan api itu bersama-sama. Beberapa api yang dahsyat pun berhamburan dan berbenturan dengan api Ye Chen. Api suci itu begitu dahsyat dan langsung melahap api klan Shenhuo. Pada saat yang sama, kelima kepingan daftar dewa itu menembus tubuh kelima anggota klan Shenhuo, dan tubuh mereka pun tumbang. Luka-luka mereka berdarah dan mengerikan. Kelima anggota klan Shenhuo sangat ketakutan, dan wajah mereka menunjukkan kepanikan. Ini adalah potongan daftar dewa. Seorang anggota klan Shenhuo terkejut. Apakah kau yang memiliki potongan daftar dewa? Ya, ini aku, tapi sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya. Ye Chen menatap dingin ke arah anggota klan Shenhuo, lalu kelima potongan daftar dewa itu kembali terbunuh, yang menembus kepala anggota klan Shenhuo. Ye Chen menyimpan kantong-kantong surga dan bumi milik beberapa orang, lalu menghancurkan mayat-mayat mereka. Ye Chen dan Fei Tianhu segera meninggalkan tempat kejadian dan bergegas ke bagian terdalam dari api penyucian kerajaan hewan.
Kini mereka telah menyelesaikan 2 tugas api penyucian. Di kedalaman api penyucian kerajaan binatang, hanya ada selusin dewa tingkat 5, yang masing-masing menempati satu wilayah dan membagi seluruh api penyucian kerajaan binatang. Oleh karena itu, kemanapun kau pergi, kau kemungkinan besar akan bertemu dengan dewa tingkat 5. Begitu mereka menerobos wilayah mereka dan ditemukan oleh mereka, bahkan dewa tingkat 5 pun akan sulit untuk mundur dari wilayah mereka. Saat ini, banyak orang dari tingkat kelima sedang bergerak menuju kedalaman api penyucian kerajaan hewan. Semua orang sangat berhati-hati. Sesampainya di sini, mereka tidak bisa membentuk kelompok. Target kelompok itu terlalu besar. Begitu monster tingkat kelima mengetahuinya, itu akan menjadi jalan buntu. Bagi banyak orang, melewati kedalaman api penyucian kerajaan hewan sama saja dengan perjalanan ke gerbang hantu. Jika binatang buas dari takhta dewa tingkat kelima ditemukan, ia pasti akan mati. Ia menari di ujung pisau. Ia mengancam jiwa kapan saja. Ye Chen dan Fei Tianhu juga sama. Meskipun pecahan daftar dewa angin sangat ganas, Ye Chen tidak tahu apakah ia bisa membunuh binatang buas dari takhta dewa tingkat kelima itu. Ia hanya bisa melangkah untuk melihat apakah ia bisa membunuhnya. Saat ini, banyak mayat tergeletak di api penyucian kerajaan hewan. Mayat para dewa dan manusia dapat terlihat di mana-mana, dan pemandangannya mengerikan. Kini hampir semua penyintas telah menyelesaikan 2 tugas, hanya untuk melintasi api penyucian kerajaan hewan. Tingkat ini adalah yang tersulit, tetapi juga yang paling menguji keberanian dan kemampuan seseorang. Beberapa orang menyerah di masa kritis ini, sementara yang lain bertemu dengan binatang buas yang kuat di jalan dan terbunuh. Hanya sedikit orang yang bisa keluar dari api penyucian kerajaan hewan hidup-hidup. Sekarang kita berada di kedalaman api penyucian kerajaan binatang. Kita harus berhati-hati. Sulit menghadapi dewa tingkat 5 di sini, kata Ye Chen hati-hati. Harimau terbang berkata, kita punya daftar dewa, apa yang kita takutkan? Petik 2. Ye Chen berkata, fragmen-fragmen daftar dewa hanya dibuat ketika diperlukan, dan mungkin tidak terlalu efektif untuk dewa tingkat 5. Tidak akan ada masalah. Fragmen-fragmen daftar Feng Shen adalah artefak. Binatang dewa dengan status dewa tingkat 5 tidak dapat memblokir serangan fragmen-fragmen itu. Harimau Fei Tian berkata dengan tegas. Ye Chen berkata, kapanpun, jangan terlalu berharap pada hal-hal asing, yang akan membuatmu mati rasa dan ceroboh, dan akan terlambat untuk menyesal. Baiklah, aku mengerti. Harimau Fei Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka masuk ke kedalaman api penyucian kerajaan hewan. Mereka menyembunyikan napas dan bergerak maju dengan hati-hati. Ye Chen menyebarkan kekuatan jiwa dan merasakan situasi di sekitarnya. Raungan. Tiba-tiba, raungan keras datang, yang mengejutkan seluruh kedalaman, dan banyak orang merasa sesak di hati mereka. Apakah seseorang telah ditemukan oleh binatang tingkat 5? Ayo, cepatlah sampai di sini, dan kau akan merasa tenang. Banyak orang memanfaatkan waktu ini untuk mempercepat langkah, tak ingin bertemu dengan binatang dewa tingkat kelima. Di kedalaman api penyucian kerajaan binatang, seekor kera arkaan di alam dewa tingkat kelima meraung marah karena seseorang telah menerobos masuk ke wilayahnya. Itu adalah manusia raksasa. Mereka begitu besar sehingga tak terlihat. Klan raksasa itu tingginya sekitar 2 kaki, berdiri tegak di tanah seperti pohon besar. Tinggi kera arkaan sekitar 2 kaki, yang mirip dengan keluarga raksasa. Kera arkaan dan anggota klan raksasa bertarung. Keunggulan terbesar klan raksasa adalah mereka kuat dan kokoh, dan seluruh tubuh mereka seperti tembaga dan besi. Sangat sulit untuk menembus kulit mereka. Terlebih lagi, kekuatan beberapa raksasa telah mencapai tingkat 5 dewa. Bertarung dengan kera arkaan bagaikan 2 binatang raksasa yang bertarung, dan area hutan yang luas pun hancur. Teriakan kera arkaan mengagetkan seluruh kedalaman, dan banyak dewa tingkat 5 sudah berjaga-jaga. Tak lama kemudian, beberapa pasukan lain bertemu dengan binatang buas tingkat kelima, dan tentu saja kedua belah pihak bertempur. Pada saat ini, kedalaman semakin ramai, setidaknya 7 atau 8 tempat terjadi pertempuran, di mana-mana terdengar auman binatang dan fluktuasi energi yang kuat. Ye Chen dan Fei Tian Tiger mendengarkan suara pertempuran yang datang dari kejauhan, dan mereka semakin berhati-hati. Tidak ada yang tahu kapan binatang buas tingkat kelima akan muncul. Keberuntungan kita selalu baik, dan kali ini tidak akan ada masalah. Harimau itu tidak ditemukan. Ye Chen memutar matanya, tetapi kemudian, ekspresi Ye Chen berubah. Seekor binatang kecil namun mengerikan muncul di depan Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Ini adalah ular piton sisik emas dengan sisik emas di sekujur tubuhnya. Sisik emasnya berkilauan dan menyilaukan. Ular piton sisik emas itu menatap Ye Chen dan Fei Tian Tiger, dan Fei Tian Tiger berkata, kami datang ke sini hanya untuk meminjam jalan. Kami tidak berarti apa-apa bagi kalian. Mereka yang menerobos wilayah ini akan dibunuh. Ular piton sisik emas itu menggeram, lalu tubuhnya yang besar menerjang Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Kecepatannya sangat mengerikan. Ye Chen mundur beberapa langkah, lalu dengan cepat mengorbankan 5 keping daftar penyegel dewa, dan membunuh tungku pemurnian. 5 keping daftar dewa angin pun terbunuh dengan cepat, dan kecepatannya sangat mengerikan. Sisik emas ular piton sisik emas itu terbang keluar dan bertabrakan dengan keping daftar dewa angin.
Namun pada saat tabrakan, sisik emas itu hancur dalam sekejap. 5 keping daftar Dewa Angin langsung membunuh ular piton sisik emas itu. Mata ular piton sisik emas itu menyipit, dan tubuhnya dengan cepat menghindar. Pada saat ini, api dari tungku pemurnian menyembur keluar dan mengepung ular piton sisik emas. Setelah merasakan kekuatan api, ular piton sisik emas meraung kaget dan ingin segera keluar dari kepungan api dewa. Namun, api itu terlalu kuat. Setelah sisik ular piton sisik emas terbang, sisik-sisik itu terbakar oleh api. Ular piton sisik emas meraung, tetapi tidak berani menyentuh api. 5 keping daftar Dewa Feng Shen terbunuh lagi. Tubuh ular piton sisik emas yang besar itu ingin menghindar. Namun, kelima keping daftar dewa itu terbunuh bersamaan, yang begitu kuat dan mengerikan sehingga mustahil untuk dihindari. Puff! Sepotong daftar segel menembus tubuh ular piton sisik emas. Ular piton sisik emas meraung dan jatuh ke tanah sambil meronta. Kemudian, api menyebar, dan ular piton sisik emas meraung, "Aku akan membiarkanmu lewat." Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Flying Tiger mendengus. Bagaimana mungkin mereka melepaskan kristal iblis dari binatang dewa tingkat kelima dengan sia-sia? Ular piton sisik emas meraung ketakutan, dan api menyebar ke seluruh tubuhnya, menyelimuti dan membakar seluruh tubuhnya. Ular piton sisik emas menjerit, dan sisik-sisiknya terbakar dan meledak, lalu berubah menjadi abu sepenuhnya. Jangan dibakar terlalu keras. Dagingnya pasti enak. Jangan dibuang. Panggang saja. Flying Tiger menjilat lidahnya dan berkata. Ye Chen melihat ular piton sisik emas terpanggang, lalu menyingkirkan api sucinya. Ular piton sisik emas telah terpanggang sempurna, mengirimkan aroma daging panggang. Flying Tiger memotong sepotong daging ular piton sisik emas, lalu menaburkan sedikit garam dan bumbu, lalu memakannya dengan lahap. Ye Chen juga memakannya, lalu mengeluarkan kristal iblis ular piton sisik emas, lalu mengambil tulang ularnya. Sepertinya pecahan daftar dewa dan tungku ini bisa menangani binatang buas tingkat kelima, jadi kita bisa tenang. Flying Tiger menyantap barbecue, hei, sambil tersenyum. Daging ular piton sisik emas itu pada dasarnya dimakan oleh Feitian Tiger. Setelah bersendawa, ia berhenti. Terjadi gelombang pertempuran di sekitar, dan pertempuran itu sangat sengit. Ye Chen dan Feitian Tiger beristirahat sejenak di tempat yang sama setelah kenyang. Tepat ketika mereka beristirahat, beberapa orang jangkung, setengah manusia dan setengah binatang, muncul di sekitar. Mereka seolah-olah tidak khawatir bertemu dengan dewa dan binatang buas tingkat 5 di sini. Rasanya seperti barbecue, kata seorang pemuda bertanduk tunggal di kepalanya. Ada jejak pertempuran di depan. Seseorang telah bertempur di sini, kata pemuda lain dengan dua telinga berbulu di kepalanya. Para pemuda kekar itu segera melangkah maju dan melihat sepotong kecil daging ular piton sisik emas di tanah, dan sudut mulut mereka berkedut. Ini ular piton sisik emas. Sialan, ini ular piton sisik emas, ular piton sisik emas tingkat 5. Seorang pemuda berhidung seperti hidung elang berkata dengan marah. Kemudian, mereka melihat Ye Chen dan Fei Tianhu, yang sedang beristirahat di dekat pohon besar tak jauh dari sana. Mereka telah menemukan orang-orang ini. Mereka hanya melihat mereka tanpa melakukan apapun. Apakah kalian membunuh ular piton sisik emas? Tanya seorang pemuda berjanggut dua di hidungnya. Apa, ular piton sisik emas itu kerabatmu? Flying Tiger berkata dengan santai. Beraninya kau menghina para orkku. Pemuda bertanduk satu itu berkata dengan marah. Ye Chen berkata, bukankah kalian memiliki darah hewan dewa umum di protos binatangmu? Tidak ada salahnya mengatakan kalian kerabat. Petik 2, sialan kau. Pemuda berhidung elang itu memancarkan niat membunuh di matanya. Harimau Feitian mencela, lihat. Ular piton sisik emas ini adalah binatang dewa tingkat kelima, yang telah kami makan. Apa kau mau berakhir seperti ini? Oleh kalian berdua, kami tidak takut pada dewa dan binatang tingkat kelima, apalagi kalian berdua. Pemuda berjanggut panjang itu mendengus sinis. Benarkah, aku sama sekali tidak sopan. Seharusnya kau membawa banyak barang bagus, kan? Feitian Tiger tertawa. Kau ingin ide-ide kami, konyol sekali, kata pemuda berjanggut itu, lalu bergegas menghampiri Flying Tiger. Feitian Tiger segera berdiri dan bersembunyi di belakang Ye Chen. Ia berkata sambil tersenyum, biarkan adikku membereskanmu. Aku tidak butuh pamanku untuk melakukannya. Ye Chen memelototi harimau terbang itu dengan tajam, lalu menatap pemuda berjanggut panjang yang bergegas menghampiri, dan membunuh 5 keping daftar dewa. Kelima keping daftar dewa ini tidak semuanya ditujukan kepada pemuda berjanggut, tetapi juga kepada pemuda beberapa ork lainnya. Karena kita sudah mulai, tidak ada yang perlu ditoleransi. Kita akan membunuh mereka semua secara langsung. Setelah pecahan daftar dewa terbunuh, kekuatan suci yang dahsyat membuat para ork muda merasakan tekanan yang luar biasa, dan semua kekuatan suci meledak dalam sekejap, lalu semua orang mengorbankan sepotong tulang putih. Tulang putih itu penuh dengan rune misterius, yang memancarkan cahaya menyilaukan untuk menahan serangan pecahan daftar dewa. Setelah pecahan daftar dewa bertabrakan dengan tulang putih, kekuatan pada tulang putih itu melesat keluar, tetapi masih tidak menghalangi pecahan daftar dewa, yang dihancurkan oleh pecahan daftar dewa. Bang! Suara keras terdengar,
tulang-tulang itu meledak, dan semua orang dari klan Dewa Binatang terhempas keluar, dan tubuh mereka berlumuran darah. Potongan-potongan daftar dewa. Pemuda berhidung elang itu terkejut. Apakah itu pecahan daftar dewa? Apakah kau yang memiliki potongan-potongan daftar dewa? Pemuda bermonolog itu menatap Ye Chen dengan wajah yang tak berani ditebak. Ye Chen berkata, kau akan membawa rahasia ini ke 9 mata air. Setelah itu, Ye Chen menyemburkan api dari tungku pemurnian, dan api itu jatuh ke beberapa orang orc, dan api itu langsung membakar tubuh mereka. Ah, hanya setelah beberapa teriakan, orang-orang orc itu berubah menjadi abu. Ye Chen mengumpulkan beberapa kantong surga dan bumi milik beberapa orang. Ada banyak kristal iblis dan indera ilahi di dalamnya, serta sebuah buku tentang pengendalian hewan. Ye Chen membuka seni pengendalian hewan, yang mencatat karakteristik dan kelemahan banyak dewa dan binatang, serta cara menjinakkan mereka. Setelah menontonnya, Ye Chen tak dapat menahan diri untuk berseru, jika kau telah mempelajari seni pengendalian hewan secara menyeluruh, kau akan bertemu dengan binatang ilahi di masa depan. Sekalipun kekuatanmu lebih tinggi dari kami, kau pasti bisa menghadapinya. Nenek, bajingan-bajingan ini, sialan, tegur Flying Tiger. Sebagai hewan dewa, Flying Tiger, meskipun ia juga membunuh binatang dewa, tidak dapat melihat Protoss mengembangkan hal semacam itu. Ia berspesialisasi dalam berburu dan menjinakkan binatang dewa. Ini merupakan penghinaan bagi binatang dewa. Pergilah sedikit lebih jauh dan keluarlah dari api penyucian, kata Ye Chen ringan. Flying Tiger mengikuti Ye Chen. Setelah berjalan sebentar, ia melihat sebuah gerbang besi besar, yang dijaga oleh penjaga di luar gerbang besi. Keduanya berjalan menuju gerbang besi. Penjaga di luar gerbang besi membuka pintu besi tersebut, mempersilakan Ye Chen dan Flying Tiger keluar. Setelah keluar dari gerbang besi, Ye Chen dan Flying Tiger tiba di sebuah alun-alun di luar gerbang besi, tempat para pemimpin dari 9 kekuatan atau para pemimpin sedang duduk. Lutong dan komandan utama pengawal Senting juga duduk di sana, menunggu hasil akhir. Sebelum Ye Chen, ada lebih dari selusin orang yang telah keluar dari api penyucian kerajaan binatang. 10 orang ini termasuk yang paling kuat di antara kekuatan-kekuatan besar. Ketika Ye Chen dan Fei Tianhu keluar dari api penyucian kerajaan hewan, mata semua orang tertuju pada mereka, dan banyak orang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kekuatan dewa tingkat 2 dari 2 talenta ini bisa keluar dari api penyucian hewan secepat itu? Komandan utama pengawal Senting menyaksikan Ye Chen keluar dari api penyucian kerajaan hewan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ye Chen keluar dari api penyucian kerajaan hewan begitu cepat, sungguh sesuatu yang tidak ia duga. Meskipun Ye Chen dapat melompati level untuk menantang, binatang buas di api penyucian kerajaan hewan tidak akan mengikuti aturan apapun. Selain itu, orang lain juga berbahaya. Sebagai dewa tingkat 2, sangat sulit untuk berjalan di api penyucian kerajaan hewan. Apakah kalian berdua satu tim? Seorang pemimpin tim datang dan bertanya. Ye Chen mengangguk dan berkata, lumayan. Serahkan 20 kristal goblin milikmu, lalu serahkan kristal iblis tingkat 3, dan kalian akan lulus ujian, kata kapten. Ye Chen dan Fei Tianhu masing-masing menyerahkan 20 kristal iblis, lalu mengeluarkan 1 kristal iblis dewa tingkat ketiga. Setelah pemeriksaan, ketua tim mengangguk, lalu berkata, kalian lulus ujian, pergilah ke sekte kalian sendiri dan beristirahatlah. Ye Chen dan Fei Tianhu berada di kubu Senjimen di mata semua orang. Dari lebih dari 10 orang yang menyelesaikan upacara, sebagian besar berada di tingkat keempat, hanya Ye Chen dan Fei Tianhu yang berada di tingkat kedua. Di gerbang Senji, hanya Namong Tian, yang disebut sebagai kakak kelas di kelas A, yang telah keluar dari api penyucian kerajaan hewan. Suge Senji melihat Fei Tianhu dan Ye Chen sama-sama keluar dari api penyucian kerajaan hewan. Wajahnya penuh senyum, dan ia berkata dengan senyum yang tak tersamar, baiklah, aku layak menjadi muridku dari gerbang Senji. Ye Chen dan Fei Tianhu memeluk Suge Senji, lalu mereka memeluk Namong Tian dengan sopan. Namong Tian berkata, Ye Si dipantas menjadi orang yang mampu melompati level dan menantang. Dia telah keluar dari api penyucian kerajaan hewan begitu cepat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan, aku tersanjung. Mungkin aku beruntung, binatang buas yang kuat telah dibersihkan. Kami hanya mengambil beberapa yang murah. Namong Tian berkata, tidak ada yang murah untuk diambil di api penyucian kerajaan hewan. Semuanya tergantung pada kekuatan sendiri. Untungnya, hal semacam ini tidak dapat diandalkan. Ye Chen berkata, kakak seperguruan berkata bahwa hanya dengan bekerja keras kita dapat melangkah lebih jauh. Sangat baik bagimu memiliki kesadaran seperti ini. Kau pasti bisa melangkah jauh. Ye Chen tersenyum, lalu berhenti bicara, tetapi menatap orang lain. Di antara 9 kekuatan yang berpartisipasi dalam konferensi pengepungan dan penindasan, beberapa dari mereka telah keluar dari api penyucian kerajaan binatang. Mata Ye Chen tertuju pada orang-orang itu, dan mata orang-orang itu juga tertuju pada Ye Chen. Mereka sangat tertarik pada seseorang yang hanya memiliki dewa tingkat 2 yang telah keluar dari api penyucian kerajaan binatang begitu cepat. Orang ini adalah salah satu murid terkuat di antara pasukan utama. Orang yang membawa pedang hijau di punggungnya adalah kakak seperguruan dari istana Kaisar Giok, bernama Yu Tianji. Dia adalah putra tertua Kaisar Giok Wu.
Petik 2. Orang ini sangat kuat, dan dia akan segera memasuki tingkat kelima. Terlebih lagi, dia kejam. Jika dia musuh, dia akan membunuh musuh dengan segala cara. Orang ini harus berhati-hati. Tatapan Ye Chen tertuju pada tubuh Yu Tianji. Mata Yu Tianji dipenuhi dengan Yin Qi, dan dia adalah orang jahat Yin. Kau mengalahkan Zhao Jian, kau terkenal, tetapi secara tidak langsung menginjak-injak Istana Kaisar Giok untuk meningkatkan reputasimu, sehingga Istana Kaisar Giok sangat membencimu. Kau harus berhati-hati. Lanjut Namong Tian. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen tertawa dan berkata, jika mereka harus mencari masalah denganku, aku tidak pandai menggertak. Mudah menyembunyikan senjata yang jelas, tetapi sulit untuk mempertahankan anak panah rahasia. Orang seperti Yu Tianji harus mempertahankan diri dengan cara apapun untuk mencapai tujuan mereka. Ye Chen mengangguk dan berkata, terima kasih sudah mengingatkanku. Kau dan aku adalah anggota keluarga yang sama. Kita pasti akan bertindak bersama dalam Brigade Penindas di masa depan. Tentu saja, kita harus saling menjaga, kata Namong Tian sambil tersenyum tipis. Fei Tian Tiger berkata, bagaimana dengan yang lain? Perkenalkan, kakak senior, kata Namong Tian, itu kakak senior dari Sekte Shinto, Zhong Wudao. Dia juga seorang jenius di puncak peringkat keempat. Dia sangat mendominasi, dia harus lebih tangguh saat menghadapinya, jika tidak, dia akan mudah kalah. Di sebelah kiri gerbang Senji kita adalah gerbang Xiang. Pemuda berbaju ungu itu adalah kakak senior dari Sekte Xiang, Huo Ziyu. Dia menguasai ilmu sihir Xiang, dan jurus terkuatnya adalah telapak tangan si Qidonglai. Huo Ziyu adalah orang yang mudah bergaul. Dia bisa lebih sering menghadapinya di masa depan, yang akan sangat bermanfaat bagi Brigade Penindas. Namong Tian melanjutkan, ini adalah 4 gerbang utama, ada 5 ras utama. Dewa terkuat adalah Shen Luo, tetapi Shen Luo dikirim ke negeri Dongeng dan meninggal di negeri Dongeng, jadi yang terkuat dari klan Shen Ling adalah Shen Yu. Adik Shen Luo, Ye Chen memandang seorang wanita ramping dalam jajaran keluarga dewa. Dia agak mirip dengan Shen Luo. Meskipun Shen Yu seorang wanita, bakatnya tidak lebih buruk dari Shen Luo. Sekarang dia memiliki kekuatan yang kuat. Teknik terkuatnya adalah Shen Fensu. Di sebelah kiri klan Shen Huo adalah klan Shen Huo. Huo Dan, jenius terkuat dari klan Shen Huo, meninggal di negeri Dongeng. Sekarang jenius pertama klan Shen Huo adalah sepupu Huo Dan, Huo Yang. Namong Tian berkata, api yang mengolah api jahat, sangat yin dan jahat. Konon api Huo Yang berasal dari api dunia bawah. Setelah terkontaminasi oleh api dunia bawah, tidak akan ada perubahan pada tubuh, tetapi jiwa akan terbakar. Di sebelah klan Shen Huo adalah keluarga dewa binatang. Anda dapat melihat wujud mereka dan merasakan darah dewa dan binatang buas biasa. Hari pertama para orc bernama Ho Hong. Darah klan naga mengalir di tubuhnya, sehingga ia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Kemampuan terkuatnya adalah mantra naga dan pergantian tangan naga. Mereka yang tingginya 2 kaki adalah raksasa, dan kekuatan terbesar mereka adalah kekuatan dan pertahanan mereka. Hari pertama keluarga mereka adalah pria yang tingginya hampir 3 kaki, bernama King Tian. Kekuatannya mengerikan, seluruh tubuhnya terbuat dari tembaga dan besi. Sangat sulit untuk melukai otot dan tulangnya. Yang terakhir adalah keluarga serigala, yang totemnya adalah serigala. Semua kebiasaan hidup dan cara menyerang mereka berkaitan dengan serigala dewa. Hari pertama klan serigala dewa adalah pria bertongkat gada di punggungnya, bernama serigala tanpa darah. Ia ganas dan tak kenal ampun terhadap lawannya. Namong Tian memperkenalkan hari pertama dari 8 kekuatan lainnya, dan Ye Chen juga mempelajarinya. Lalu ia berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat. Setelah itu, jika mereka berada di Brigade Penindas yang sama, suasananya akan ramai. Semua orang ini pasti akan bergabung dengan Brigade Penindas, jadi beberapa orang tidak boleh terprovokasi jika mereka tidak bisa terprovokasi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Selain itu, mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang, agar mereka dapat bergaul dengan baik di Brigade Penindas, kata Namong Tian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, orang-orang tidak menyinggung saya tidak melakukan kejahatan. Jika orang-orang menyinggung saya akan menyelidikinya secara mendalam. Tatapan mata Ye Chen yang dingin membuat hati Namong Tian terkejut, dan ia merasakan hawa dingin yang mengerikan di sekujur tubuh Ye Chen. Ye Chen benar-benar pria yang hebat. Karena dia keluar begitu cepat dari api penyucian kerajaan binatang, sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatannya. Wajah Yu Huang muram. Yu Tianji berkata, biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Jika anak ini dapat bertahan hidup di api penyucian kerajaan binatang, dia pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Kau tidak boleh gegabah. Tidak ada peringatan dari Kaisar Yu. Yu Tianji tidak setuju dan berkata, itu hanya dewa tingkat 2. Meskipun dia bisa menghadapi dewa tingkat 3, dia hanyalah badut di hadapanku. Kelemahan terbesarmu adalah terlalu percaya diri. Meskipun kau memiliki giok rui di tanganmu, kau juga harus mencegah orang lain memiliki harta yang lebih kuat. Yu Huang memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Yu Tianji berkata, meskipun Yu Rui hanyalah senjata fragmentaris bergelar dewa, kekuatannya telah melampaui senjata apapun dari alam dewa tingkat 9.
Selama ada cukup kekuatan ilahi untuk mendesak, kekuatan Yurui akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Petik 2. Bahkan jika lawan juga memiliki senjata yang kuat, ia juga perlu mengandalkan kekuatan ilahi yang kuat untuk mendesak, jika tidak, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Seberapa besar kekuatan yang bisa ia gunakan sebagai dewa tingkat 2? Jadi jangan khawatir sama sekali. Hati-hati untuk membuat kapal itu berumur 10.000 tahun. Meskipun Yu Huang juga merasa bahwa analisis Yu Tianji benar, Yu Huang selalu berhati-hati dan tetap memberitahu Yu Tianji. Melihat teguran Kaisar Yu Tianji mengangguk, aku tahu. Kali ini, jika ada lebih banyak orang di Istana Kekaisaran, kita pasti bisa menekan 3 gerbang utama lainnya. Kaisar Gyokwu memiliki harapan besar untuk ini. Yu Tianji berkata, saudara kedua dan saudara ketiga seharusnya tidak memiliki masalah. Jika ketiga saudara kita memasuki brigade penindas, mereka pasti bisa menjadi komandan kecil di tim penjaga Senting. Terserah kamu, kata Yu Huang. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang keluar dari api penyucian kerajaan binatang buas, termasuk mereka yang berada pada peringkat keempat dan mereka yang berada pada peringkat kedua. Hari ini, kedalaman api penyucian binatang buas sangat sulit ditembus. Banyak orang memanfaatkan waktu ini untuk cepat melewati jurang. Pada malam hari, lebih dari 100 orang telah keluar, kebanyakan dari mereka berasal dari tingkat keempat atau ketiga, tetapi tidak banyak dari tingkat kedua. Selain itu, para dewa tingkat kedua telah banyak mengundurkan diri sebelumnya. Secara umum, sangat sulit bagi dewa tingkat kedua untuk melewati api penyucian wilayah binatang buas. Lebih baik menyerah dan terus berlatih nanti daripada dicabik-cabik oleh binatang buas. Pada masa Zishi, penjaga Senting mengirim orang untuk memasuki api penyucian kerajaan binatang buas untuk memeriksa. Tidak ada seorang pun di dalam. Ada mayat dan fragmen hewan dewa dan orang-orang di mana-mana. Pemandangan itu sangat menakutkan. Kali ini, lebih dari 1.000 orang memasuki api penyucian kerajaan binatang buas, tetapi kurang dari 500 orang akhirnya keluar, dan lebih dari 100 orang mengundurkan diri. Artinya, tingkat kematian lebih dari setengahnya. Ini adalah ujian yang sangat kejam. Jika berhasil, masa depanmu cerah. Jika gagal, kau akan menjadi monster yang lesat. Lutong berdiri dan berkata, tugas pertama dari pertemuan pengepungan dan penindasan ini telah selesai. Sebanyak 595 orang telah menyelesaikan tugas pertama. Selanjutnya, istirahatlah malam ini dan lanjutkan tugas kedua besok siang. Setelah Lutong selesai, ia pun pergi. Komandan tim pengawal Senting juga menyebabkan kerugian besar bagi satu skuadron, dan kurang dari separuh pasukannya selamat. Namun, komandan pasukan pengawal Senting sama sekali tidak merasa kasihan. Yang ia inginkan hanyalah bertahan hidup bagi mereka yang tidak bisa keluar dari api penyucian kerajaan binatang buas, yang membuktikan bahwa ia bukanlah bakat yang dibutuhkan oleh tim pengawal Senting. Semua pasukan utama juga kehilangan banyak murid, terutama di Aula Kaisar Giok. Banyak orang dibunuh oleh Ye Chen, dan semuanya adalah murid tingkat 3. Melihat kehilangan banyak murid yang luar biasa, Yu Huang merasa sangat sedih. Itulah kerja keras Aula Kaisar Giok. Sekarang, Aula Kaisar Giok telah hancur total. Terdapat lebih dari 500 orang di gerbang Senji, dan lebih dari 200 orang selamat, yang merupakan setengah dari total korban. Namun, gerbang Senji sedikit lebih baik. Setidaknya, murid-murid dewa tingkat ketiga dan keempat kehilangan lebih sedikit, dan beberapa murid hebat seperti Ye Chen dan Fei Tianhu selamat di tingkat kedua. Ini juga merupakan semacam penghiburan bagi Zuge Senji. 9 kekuatan telah mencari tempat untuk beristirahat. Pada hari ini, semua orang lelah dan berusaha untuk pulih, berjuang untuk menghadapi tantangan kedua dalam kondisi terbaik keesokan harinya. Ye Chen dan Fei Tianhu sama-sama bermeditasi berlutut. Tubuh Ye Chen bekerja dengan kekuatan nirvana untuk memperbaiki tubuh mereka agar tidak ada masalah. Kemudian, Ye Chen mulai berlatih kitab suci Gajah Dewa. Meskipun kitab suci Gajah Dewa hanyalah sisa, sangat membantu untuk dikultivasikan secara menyeluruh. Hanya saja kitab suci Gajah Dewa terlalu sulit untuk dikultivasikan. Ye Chen belum banyak berkultivasi. Semua orang berkumpul di lapangan api penyucian di alam binatang pada sore hari berikutnya. Lutong dan pemimpin tim pengawal Senting tiba di lapangan api penyucian di alam binatang. Setelah keduanya kembali ke posisi masing-masing, Lutong berkata, perbandingan kedua hari ini adalah kemampuan kerja sama tim. Saya membutuhkan masing-masing dari 9 pasukan kalian untuk mengirim 1 orang untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari 9 orang. Tim kalian harus saling mengenal dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian menyelesaikan tugas yang sesuai. Hanya 12 kelompok pertama yang telah menyelesaikan tugas yang dapat memasuki brigade penindasan, dan sisanya akan dieliminasi. Petik 2. Ingat, kalian harus memiliki dewa tingkat kedua, ketiga, keempat dalam kelompok kalian, dan masing-masing adalah yang terbaik. Baik tingkat keempat maupun ketiga tidak boleh lebih dari 3. Setelah suara Lutong mereda, semua orang sedikit terkejut, dan itu sungguh menantang. Sudah aku bilang sebelumnya, jika aku ingin masuk ke dalam tim pengawal istana, aku harus memiliki kemampuan kerja sama tim. Jika kalian ingin menjadi pahlawan, pengawal istana kami tidak akan pernah bisa. Kata komandan tim pengawal istana. Tim pengawal istana kami tidak melihat kekuatan kalian,
karena itu bisa ditingkatkan. Yang terpenting adalah apakah kalian bisa berintegrasi ke dalam tim, itulah kuncinya. Sekarang beri kalian waktu setengah jam untuk berkelompok. Jika kalian gagal berorganisasi dengan sukses dalam waktu setengah jam, kalian akan langsung tersingkir. Kata Lutong serius. Setelah itu, semua murid dari 9 pasukan ragu-ragu. Memang sulit bagi mereka untuk berkelompok dengan murid pasukan lain. Tim pengawal istana adalah langkah yang sulit, kata harimau terbang. Ini langkah yang bagus, agar kalian bisa segera tahu bahwa orang-orang itu tidak harmonis, kata Ye. Dan hanya kerjasama tim yang bisa menyelesaikan tugas ini. Selama ada ketidakharmonisan di antara kita, maka tugas ini tidak akan selesai. Kita punya musuh di istana Kaisar Giok. Jika kita berkelompok, orang-orang di istana tidak akan bekerja sama dengan baik, kata harimau terbang. Kecuali dia tidak mau masuk ke dalam iring-iringan istana. Ye Chendao, aku khawatir mereka tidak mau masuk sendiri dan menarik kita di belakang, kata harimau terbang. Naif sekali kalau aku sampai melakukan trik seperti itu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Sekarang para murid dari semua kekuatan besar sedang mencari rekan, begitu pula Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Ye Chen secara acak memilih sebuah tim, yang hanya terdiri dari 1 dewa tingkat 4 dan 2 dewa tingkat 3, dan sisanya adalah dewa tingkat 2. Sungguh buruk bersama sekelompok sampahmu. Murid dewa tingkat 4 itu berasal dari keluarga serigala dewa, dan berkata dengan nada meremehkan. Sisanya tampak sangat kesal. Jika kau pikir kami sampah, jangan bergabung dengan kami, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kami juga tidak membutuhkanmu. Wajah para serigala dewa dipenuhi amarah, kau mau mati. Kalau begitu kau punya kemampuan untuk membunuhku. Kita tidak akan masuk ke dalam tim pengawal istana. Ye Chen bergumam. Wajah para dewa serigala dingin dan mereka tidak berkata apa-apa lagi saat bersenandung. Setengah jam telah tiba, dan tidak ada eliminasi langsung dari kelompok itu, kata Lutong. Sebagian kecil dari mereka langsung tereliminasi, dan sisanya membentuk 30 tim. Bahkan beberapa dewa tingkat 4 dan 3 langsung tereliminasi. Aku tidak terima bahwa aku adalah dewa tingkat 4. Aku memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Mengapa aku harus tereliminasi? Apakah konvoi istana membutuhkan sekelompok orang lemah? Pada saat ini, seorang anggota orc keluar dan berkata, aku bilang kekuatan bisa ditingkatkan, tetapi aku tidak membutuhkan orang yang melakukan pekerjaanku sendiri. Untuk masuk ke dalam tim pengawal istana, kau harus mengikuti aturan tim pengawal istana. Kau tidak bisa bergabung dalam tim selama setengah jam, membuktikan bahwa kau adalah orang yang sangat arogan dan egois. Dewa berkata, kepala pengawal istana, aku hanya bisa tereliminasi tanpa mengikuti persyaratanku. Tak peduli siapa kalian, dan tak peduli seberapa hebat kemampuan kalian. Komandan konvoi Senting menatap seluruh umat manusia. Menghadapi aturan seperti itu, banyak dewa tingkat 4 dan 3 tereliminasi. Meskipun mereka tidak puas, tidak ada alasan untuk membantahnya. Anggota tim lainnya memilih kapten dalam 1/4 jam, lalu kapten akan menentukan tugas yang perlu diselesaikan, kata Lutong. Pemilihan kapten juga merupakan masalah besar, banyak orang tidak puas dengan siapapun, tentu saja tidak akan membiarkan orang lain menjadi kapten. Ingat, setelah 1/4 jam, jika kalian tidak memilih kapten, kalian akan tereliminasi. Kata-kata Lutong terdengar lagi, yang mengejutkan banyak tim dan langsung mempercepat laju mereka. Tidak perlu mempertimbangkan pilihan kapten. Kau akan langsung menjadi kapten. Di kelompok Ye Chen langsung meminta orang-orang Shenlang untuk menjadi pemimpin tim. Karena hanya orang-orang klan Shenlang yang memiliki level tertinggi. Jika mereka membiarkan orang lain menjadi pemimpin tim, dia tidak akan pernah yakin. Jadi biarkan dia menjadi pemimpin, yang akan menyelamatkan mereka dari masalah. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup baik untuk menjadi kapten, kata salah satu orc. Apa hakmu, Dewa kelas 3, untuk meragukanku? Orang-orang klan Shenlang membencinya. Kau mungkin lebih kuat dariku, tetapi kau jauh dari kata bijak. Orang-orang protos tidak menyerah sama sekali pada binatang buas itu. Ye Chen berkata, jika kau terus bertarung, kita semua akan tersingkir. Jika kau ingin menjadi anggota tim penjaga Istana Suci, kau harus rendah hati, dan melewati level ini terlebih dahulu. Benar, dalam 1/4 jam, jika kapten tidak terpilih, dia akan tereliminasi. Jika dia tereliminasi dalam situasi seperti ini, sungguh tidak adil. Salah satu dewa adalah manusia. Itu tawaran yang bagus untuknya hari ini. Seorang anggota klan ORC masih sedikit tidak puas, tetapi demi situasi keseluruhan, dia tidak akan mengatakan apa-apa. 1/4 jam berlalu dengan cepat. Lutong berkata, waktunya telah tiba. Silakan maju dan mulai pengundian. Para pemimpin dari 30 tim kecil semuanya berdiri. Kali ini, tidak ada tim yang tereliminasi. Semua orang belajar untuk menjadi pintar. Mereka tidak akan pernah tereliminasi karena situasi ini. Lutong mengeluarkan sebuah papan dan semua kapten mengundi secara bergantian. Buka tangan kalian dan ingat bahwa waktu penyelesaiannya adalah 3 jam, 12 tim pertama dapat menjadi anggota Brigade Penindas, kata Lutong. Semua tim mulai membuka undian mereka sendiri. Undian Ye Chen adalah seekor binatang suci yang bekerja sama untuk membunuh dewa tingkat kelima.
Membunuh monster tingkat kelima. Semua orang di kelompok ini sedikit terkejut. Hanya ada satu orang tingkat keempat di kelompok mereka, tetapi mereka akan membunuh seseorang tingkat kelima, yang pada dasarnya mustahil dilakukan. Sudah berakhir, kali ini kita pasti akan tersingkir. Ini tugas yang mustahil, kata seorang murid Sekte Shinto. Kita hanya akan mati. Menyerahlah. Seorang murid dari Aula Kaisar Giok. Ye Chen memandang orang-orang Shenlang dan berkata, kalian adalah kaptennya. Bagaimana menurutmu? Monster tingkat kelima sangat kuat. Jangankan tim seperti kita, bahkan jika 9 orang tingkat keempat telah pergi, diperkirakan akan sulit untuk menyelesaikan tugas itu, kata orang-orang Shenlang. Ye Chen menatap 8 orang lainnya dengan ekspresi depresi dan tanpa semangat juang. Ia berkata, kalau kalian menyerah, bagaimana kalian bisa meraih prestasi besar di masa depan? Kenapa monster tingkat kelima itu tidak bisa diatasi? Tidak sesulit yang kalian bayangkan. Bisakah kita menghadapi monster tingkat kelima itu? Apa kalian gila? Seorang anggota klan Shen Huo mencibir. Ye Chen berkata, karena ini kerja sama tim, kita perlu mengerahkan kekuatan tim. Selama metodenya tepat, bukan tidak mungkin memburu monster tingkat kelima itu. Kalau kalian tidak bisa, kalian tidak akan kesulitan. Orang-orang klan Shenlang menatap Ye Chen dan bertanya dengan curiga, apa kalian yakin? Kekuatan kita, bahkan serangan diam-diam sekalipun, tidak akan berhasil. Tahukah kalian betapa kuatnya monster tingkat kelima itu, dan kalian bisa menghancurkan kami hanya dengan satu kaki? Kata seorang murid Xiangmen. Ye Chen mengabaikan orang-orang Xiangmen dan berkata, ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Pertama-tama kita pergi mencari binatang dewa tingkat kelima, baru kemudian kita punya cara sendiri untuk menghadapinya. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang Shenlang memandang Ye Chen dengan ragu, lalu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, mari kita dengarkan. Ayo kita pergi mencari binatang dewa tingkat kelima. Kau benar-benar ingin pergi? Tanya raksasa itu. Tidak beranikah kau mencari dewa tingkat kelima? Itu benar-benar membunuh orang. Sampah tetaplah sampah, kata orang-orang Shenlang dengan nada menghina. Orang-orang Shenlang sangat bersemangat, yang lain juga sedikit tidak yakin. Bahkan demi harga diri, mereka harus pergi mencari binatang dewa tingkat kelima. Pergi dan pergi, bukankah binatang roh yang mencari dewa tingkat kelima, padahal kita benar-benar penakut. Murid Sekte Shinto itu bergumam. Ada pegunungan di dekat pegunungan. Ada banyak dewa dan binatang buas di dalamnya. Tentu saja, ada banyak dewa tingkat 5. Kita akan pergi ke sana untuk mencari mereka, kata orang-orang Shenlang. 9 orang itu pun pergi dengan cara ini dan pergi mencari binatang buas tingkat 5. Setelah tiba di pegunungan, ke-9 orang itu menyelam lebih dalam dan sangat berhati-hati. Ketika mereka sampai di daerah tempat tinggal hewan-hewan di dekat tingkat 5, mereka semua menjadi lebih berhati-hati. Jika kalian menemukan dewa tingkat 5, apa yang bisa kalian lakukan untuk menghadapinya? Tanya orang-orang Shenlang. Ye Chen berkata, mengapa kita harus melakukannya? Kita hanya perlu duduk dan menikmati hasilnya. Maksudmu membiarkan mereka saling membunuh? Orang-orang Shenlang langsung mengerti. Ya, hanya saja kita perlu sedikit bekerja keras, kata Ye Chen. Bagus, tidak masalah. Mari kita cari tahu dulu areanya dan lihat berapa banyak dewa tingkat 5 yang ada. Lalu kita bisa menyusun strategi khusus sesuai situasi, kata Ye Chen. Sekarang mari kita bergerak sendiri-sendiri. Ingat, kita tidak bisa menakuti ular. Kita hanya perlu menentukan di mana ada dewa tingkat 5, lalu kita akan bertemu di sini. Ye Chen memandang semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus, 9 orang dibagi menjadi 5 kelompok, orang Shenlang adalah kelompok terpisah, sisanya menjadi 2 kelompok. Ke-9 orang itu dengan hati-hati mencari binatang dewa tingkat 5 di hutan pegunungan. Ye Chen dan para murid Aula Kaisar Giok membentuk satu kelompok. Para murid Aula Kaisar Giok menatap Ye Chen dengan sedikit permusuhan. Mereka ingin menusuk Ye Chen dari belakang sekarang. Ye Chen sama sekali tidak peduli. Sepertinya dia tidak tahu apa yang dipikirkan para murid istana Kaisar Giok. Setelah mencari sejenak, mereka melihat seekor binatang dewa dengan dewa tingkat 5 dan seekor anak singa sedang mencari makanan. Itu adalah seekor sapi warna-warni dengan 5 warna, merah, jingga, hijau, dan hijau. Ketika Ye Chen melihat sapi berwarna-warni itu, ia tiba-tiba menyadarinya. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Apakah kau punya ide? Tanya murid dari Aula Kaisar Giok. Ye Chen hanya tersenyum misterius, lalu berbalik. Kemudian, Ye Chen menemukan seekor singa dewa api tak jauh dari sana, yang tampaknya sedang mencari makan. Tuhan tolong aku juga. Ye Chen tertawa dan kemudian berkata, kita bisa membiarkan singa dewa api bertarung dengan sapi dewa berwarna-warni, lalu kita bisa duduk dan meraup keuntungan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Murid dari Aula Kaisar Giok bertanya dengan ragu. Ye Chen memisahkan tubuhnya dan berkata, aku akan memimpin singa dewa api ke sapi dewa warna-warni. Sekarang saatnya singa dewa api mencari makanan. Jika kau melihat anak lembu dewa warna-warni, itu pasti akan digunakan sebagai makanannya sendiri. Ini ide yang bagus, kata murid dari Aula Kaisar Giok. Tubuh Ye Chen segera bergegas ke singa dewa api, dan kemudian singa dewa api dipukul.
Singa Dewa Api tiba-tiba marah, meraung, dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen berbalik dan pergi, dan langsung menuju ke tempat sapi dewa warna-warni mencari makanan. Sapi dewa warna-warni itu sangat besar, dan raungan singa Dewa Api tiba-tiba mengejutkannya. Dia siap untuk pergi bersama anak-anaknya. Namun, kecepatan singa Dewa Api sangat cepat, dan telah menemukan sapi dewa warna-warni. Setelah melihat sapi dewa warna-warni, mata singa Dewa Api tiba-tiba berbinar, dan kemudian, terlepas dari Ye Chen, langsung melompat ke sapi dewa warna-warni. Api, apa yang akan kau lakukan? Kata sapi Tuhan yang penuh warna dengan marah. Memperlakukanmu seperti makanan lezat itu tidak sopan. Singa Dewa Api mendengus dingin, lalu menyerbu anak-anak lembu dewa warna-warni. Demi melindungi anak-anaknya sendiri, lembu dewa warna-warni itu menyerang singa Dewa Api dengan gegabah. Dua binatang dewa tingkat 5 bertarung bersama. Meskipun lembu dewa warna-warni juga merupakan binatang dewa tingkat 5, ia tidak mampu menghadapi binatang dewa yang ganas seperti singa Dewa Api. Dalam waktu singkat, singa Dewa Api telah menggigit leher lembu dewa warna-warni. Setelah Ye Chen melihat pemandangan ini, ia berkata, "Aku akan membawa pergi singa Dewa Api, kau akan mencuri bangkai lembu dewa warna-warni." Murid-murid Aula Kaisar Giok mengangguk, dan Ye Chen memisahkan diri lagi, lalu menyerbu singa Dewa Api, yang merupakan serangan yang ganas. Singa Dewa Api sangat marah dan meraung ke arah Ye Chen, lalu langsung menerjangnya. Ye Chen mundur sambil menyerang, dan menarik singa Dewa Api. Murid-murid Aula Kaisar Giok segera bergegas menghampirinya dan menyeret bangkai lembu dewa warna-warni. Setelah bertemu Ye Chen sebelumnya, mereka pergi ke tempat pertemuan terlebih dahulu. Ketika orang-orang dari klan Shenlang dan rekan satu tim lainnya bertemu, Ye Chen berkata, "Kita telah menyelesaikan tugas, dan sekarang kita bisa kembali." "Tugas selesai?" tanya orang-orang Shenlang. Murid dari Aula Kaisar Giok berkata, "Seekor lembu dewa berwarna-warni dengan 5 tingkat keilahian." Setelah itu, murid-murid Aula Kaisar Giok mengeluarkan lembu dewa berwarna-warni dari kantong surga dan bumi. Klan Shenlang dan yang lainnya terkejut melihatnya. Mereka menyelesaikannya begitu cepat. "Kita bicarakan nanti. Sekarang kita kembali dan menyerahkan tugas dulu, agar tidak melewatkan kesempatan," kata Ye Chen. Orang-orang Shenlang mengangguk, dan mereka segera meninggalkan gunung dan pergi ke api penyucian. Ye Chen telah menghabiskan 1 jam. Sekarang, setelah kembali ke api penyucian, 3 tim telah menyelesaikan tugas dan kembali. Setelah orang-orang Shenlang menyerahkan dewa-dewa berwarna-warni, mereka semua merasa lega dan sangat bahagia. Mereka telah menyelesaikan misi mereka. "Datanglah dan daftarkan dirimu, dan mulai sekarang, kau akan menjadi anggota pengawal Istana Suci," kata seorang kapten kecil pengawal Senting.